Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Dasar dan Strategi Evolusi Perusahaan Modern. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Noval Yusuf Afandi dengan nomor NPM 0182. Yang kedua ada saya sendiri, David Rianto, dengan nomor NPM 0200. Yang ketiga ada Saudari Ika Oktavia Rizky dengan nomor NPM 0219. Dan yang terakhir ada Saudari Naura Nazihah dengan nomor NPM 0223. Oke, langsung saja ke materi ya teman-teman. Yang pertama ada konsep ekonomi. Pengertian ekonomi. Konsep ekonomi atau ilmu ekonomi di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan monos yang berarti peraturan. Adapun arti secara etimologi, konsep ekonomi berarti peraturan yang mengatur di dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya ada dua tokoh yang berpendapat tentang pengertian ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith di sini memiliki pendapat bahwa konsep ekonomi adalah suatu penyelidikan yang berhubungan dengan keadaan dan sebab adanya kekayaan suatu negara. Dan yang kedua ada Abraham Maslow. Abraham Maslow di sini berpendapat pengertian ekonomi adalah suatu keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggemblengan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Faktor munculnya ekonomi. Faktor munculnya ekonomi di sini ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Yang kedua adalah terbatasnya sumber daya manusia atau enggak bisa jadi sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan atau opportunity cost. Konsep ekonomi. Yang pertama, pendekatan merkantilisme. Negara harus lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Bila diterapkan pada perusahaan, maka akan terjadi laba. Perusahaan harus lebih banyak menjual barang daripada membeli barang. Yang kedua, pendekatan klasik atau teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Perusahaan mampu memonopoli pasar dengan membuat produk dari sumber daya tidak dimiliki perusahaan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan keunggulan kompetitif dari David Ricardo. Dalam persaingan, perusahaan harus mampu lebih efisien atau biaya daripada pesaing yang menghasilkan produk yang sama. Yang keempat, pendekatan proporsi faktor dari Ellie Hickers dan Bretty Ohlin. Bila tenaga kerja banyak dan investasi terbatas, maka tingkat upah dan ekonomi bernilai rendah. Hal ini berlaku sebaliknya. Strategi evolusi perusahaan modern. Strategi evolusi perusahaan modern ini ada yang pertama adalah perbaikan alur barang dan material. Upaya pemerintah dalam membantu usaha atau perusahaan lokal agar dapat dikenali di masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Tujuannya untuk mengurangi impor dan untuk meningkatkan produksi barang di dalam negeri. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan SDM secara formal maupun informal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi digital.
Perusahaan dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang dan dapat membangun ide yang cerdas di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, menarik minat investor asing. Pada evolusi modern atau 4.0, perusahaan tetap membutuhkan investor untuk dapat menjalankan usaha tersebut. Yang terakhir yaitu perluasan jaringan luas. Dengan membuat produk itu berkualitas, dari produk hingga pengemasannya dan pelayanannya yang memuaskan para pelanggan atau konsumen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.